Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus Tainu Cianjur, saya Muhammad Husan Hasbia, ingin membuat video tentang tantangan etika profesi hukum di era digital, menjaga integritas di tengah disrupsi teknologi, matkul etika profesi hukum dan bisnis. Dan mari kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran memahami dampak disrupsi digital terhadap praktik dan etika profesi hukum. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan etika baru yang muncul di era digital seperti fenomena no viral no justice, penggunaan media sosial, keamanan data, dan kecerdasan buatan AI. Yang ketiga yaitu menganalisis kasus-kasus aktual pelanggaran etika yang terkait dengan teknologi digital. Yang keempat, mengevaluasi strategis adaptasi dan penguatan etika profesi hukum di tengah kemajuan teknologi. Yang terakhir, poin terakhir, merumuskan sikap profesional yang tepat dalam menghadapi dilema etika di era digital. Kita lanjut ke bagian yaitu B. Pendahuluan disrupsi digital dan implikasinya terhadap etika profesi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan termasuk dunia hukum, sistem peradilan elektronik, komunikasi digital antara profesional dan klien, pemasaran jasa hukum melalui media sosial, hingga penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence yaitu AI dalam analisis dokumen hukum, semuanya telah menjadi kenyataan sehari-hari. Kita lanjut ke C, yaitu tantangan etika utama di era digital. Yang pertama yaitu tekanan opini publik digital, yaitu fenomena no viral no justice. Salah satu tantangan paling signifikan di era digital adalah munculnya fenomena no viral no justice. Fenomena ini mencerminkan kritik publik terhadap lemahnya penegakan hukum, di mana masyarakat merasa bahwa suatu perkara hanya akan mendapat perhatian dan keadilan jika menjadi viral di media sosial. Apa dampak terhadap profesi hukum? Yaitu yang pertama, tekanan psikologis. Hakim menghadapi tekanan opini publik digital yang luar biasa. Media sosial seolah-olah menjadi pengadilan paralel yang memaksakan kehendaknya. Dan yang kedua yaitu pergeseran orientasi. Ada resiko pergeseran orientasi keadilan dari ranah hukum formal ke ranah popularitas. Itu hakim bisa tergoda untuk membuat putusan yang populer secara sosial, bukan yang benar secara moral dan hukum. Yang terakhir yaitu ujian moralitas. Ujian moralitas, kondisi ini menjadi ujian moralitas bagi hakim. Etika jabatan menuntut hukum hakim tidak terbawa arus opini publik, karena keputusan yang benar secara moral belum tentu populer secara sosial. Kita lanjut ke bagian yaitu lanjut ke landasan. Landasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum berdasarkan fakta dan hati nurani. Bukan mengaruh sosial, kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) juga mewajibkan hakim menjadi independensi dan menahan diri dari tekanan eksternal, termasuk tekanan dari dunia maya. Yang kedua yaitu perilaku profesional di media sosial. Media sosial telah menjadi pedang bermata dua bagi profesional hakim. Di satu sisi, ia dapat berfungsi positif sebagai sarana literasi hukum dan pengawasan publik. Di sisi lain, ia menjadi sumber pelanggaran etika baru. Kasus konten asusila Hotman Paris 2025 yang secara baru ini, seorang pengacara bernama Hotman Paris terlibat perselisihan antara materi tidak etis yang diposting di media sosial. Konten tersebut dianggap tidak sesuai dan merendahkan martabat profesi hukum. Kasus ini menegaskan betapa pentingnya kepatuhan terhadap kode etik, bahkan teman di ruang digital. Kita lanjut ke 3, keamanan data dan kerahasiaan klien. Ancaman privasi dan keamanan data merupakan salah satu problem paling serius di era digital. Bagi profesional hukum, terkait langsung dengan kewajiban menjaga rahasia klien, resiko kebocoran data yang pertama yaitu ada 3 poin. Ada tiga poin sekaligus, yaitu data sensitif seperti nomor KTP, catatan kesehatan, atau informasi keuangan klien dapat bocor akibat lemahnya sistem keamanan digital. Yang kedua, kebocoran data tidak hanya menunjukkan kelemahan teknis, tetapi juga absennya tata kelola data yang kuat. Yang terakhir yaitu data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan online, phishing, dan pencurian identitas. Kewajiban cyber hygiene. Lanjut ke 4, yaitu penggunaan kecerdasan buatan AI atau intelligent sensing. Dalam praktik hukum, AI menawarkan efisiensi luar biasa dalam analisis dokumen, prediksi putusan, dan optimalisasi layanan advokasi, namun ia juga menghadirkan tantangan etika baru. Itu ada 5 poin. Yang pertama itu akurasi dan halusinasi AI. Kedua, bias dan diskriminasi. Dan C, kewajiban pengawasan. D, kerahasiaan data. Terakhir, persetujuan klien. Lanjut, 5, yaitu praktik hukum virtual dan yurisdiksi. Pekerjaan jarak jauh, remote work, dan praktik hukum virtual semakin diterima, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi dan pengawasan. Tantangan virtual lawyering yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu larangan praktik di yurisdiksi tidak sah. Pengacara harus menghindari pemberi kesan bahwa mereka berlisensi di yurisdiksi di mana mereka tidak diakui. Ini tidak hanya mencakup kantor fisik, tetapi juga kontak yang terus-menerus dan sistematis dengan yurisdiksi tersebut. Poin yang kedua yaitu kepatuhan pada aturan lokal. Aturan negara bagian dapat bervariasi. Pengacara harus mematuhi aturan lokal di tempat mereka secara fisik berada atau di mana klien berada, terutama saat menggunakan alat komunikasi berbasis cloud. Terakhir, kewajiban tetap berlaku. Kewajiban tetap berlaku yaitu kewajiban kompetensi, kerahasiaan, komunikasi klien, dan pengawasan staf tetap berlaku dengan pekerjaan jarak jauh. Kita lanjut ke D, yaitu tantangan sistematik dan kelembagaan. Yang pertama yaitu kesenjangan literasi teknologi, yang kedua fragmentasi regulasi dan standar etik, yang ketiga yaitu peningkatan visibilitas pelanggaran. Kita lanjut yaitu ke E,
Studi kasus 1. Fenomena no viral no justice dan tekanan terhadap hakim. Teknologi di Indonesia, fenomena no viral no justice telah menjadi diskursus publik. Banyak kasus yang dianggap tidak mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum. Pada akhirnya mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Masyarakat seolah merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan adalah dengan memberi kasusnya menjadi konsumsi publik, yaitu no viral no justice tadi. Yaitu aspeknya independensi hakim, keadilan substansif, paradoks keadilan. Dampaknya yaitu tekanan opini publik digital mengancam independensi hakim. Hakim dapat merasa terintimidasi untuk membuat putusan yang sesuai dengan kehendak warganet, bukan berdasarkan fakta persidangan. Terus, pembelajaran. Lalu kita lanjut ke IG. Strategi adaptasi dan penguatan etika di era digital. Yang pertama yaitu peningkatan literasi digital dan teknologi. Yang kedua, penguatan pendidikan etika berkelanjutan. Yang ketiga, harmonisasi standar etik nasional dan internasional. Yang terakhir yaitu 4. Pengembangan kebijakan internal yang kuat. Kantor hukum dan lembaga peradilan harus mengembangkan kebijakan internal yang jelas mengenai penggunaan media sosial oleh staf dan profesional, protokol keamanan data, dan respon terhadap insiden kebocoran. 4. Pedoman penggunaan AI dan alat digital lainnya. Yang kelima, pelatih rutin tentang cyber hygiene. Kelima yaitu penguatan kesadaran moral dan integritas pribadi. Pada akhirnya teknologi hanyalah alat, integritas pribadi lah, dan kesadaran moral tetaplah benteng terakhir. Dr. Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno mengusulkan integrasi strategi kindness yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan nilai-nilai batinia, serta empati dan kepedulian sebagai instrumen pembentukan integritas di era digital. Pendekatan ini menjadi semakin relevan untuk melawan dehumanisasi yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.